teman-teman semuanya, pernah nggak sih kalian jalan-jalan ke hutan, terus lihat burung berkicau, air mengalir, dan tumbuhan hijau tumbuh subur? Semua makhluk hidup itu ternyata tinggal di satu rumah besar loh, namanya ekosistem. Apa sih ekosistem itu? Ekosistem adalah hubungan antara makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya, seperti ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernafas, serta tanaman yang membutuhkan matahari dan tanah. Jadi, ekosistem itu kayak dunia kecil di mana makhluk hidup kayak manusia, hewan, tumbuhan hidup bareng-bareng dan saling bergantung sama lingkungan sekitarnya. Tapi bukan cuma yang hidup aja loh, air, cahaya, matahari, udara, bahkan tanah juga masuk bagian penting dari ekosistem. Intinya, semua saling berhubung dan butuh satu sama lain. Setelah tahu pengertian ekosistem, ekosistem itu punya dua bagian utama, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Pertama, kita kenalan dulu sama komponen biotik. Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di ekosistem. Contohnya, tumbuhan yang berperan sebagai produsen, hewan sebagai konsumen, dan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur sebagai pengurai. Mereka semua saling bergantung satu sama lain. Selanjutnya ada komponen abiotik. Kalau yang ini isinya tuh bukan makhluk hidup, tapi tetap penting banget. Contohnya, air, cahaya matahari, udara, tanah, dan suhu. Tanpa komponen abiotik, makhluk hidup tuh nggak bisa hidup. Jadi, meskipun nggak hidup, perannya tetap besar banget loh. Oh iya, ekosistem juga dibagi menjadi dua jenis loh. Ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Oke, pertama kita bahas ekosistem alami dulu. Ekosistem alami adalah tempat makhluk hidup tinggal yang terbentuk secara alami, tanpa campur tangan manusia. Contohnya, seperti hutan, laut, sungai, dan danau. Di ekosistem ini, tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup saling berinteraksi dan hidup bersama dengan seimbang. Ekosistem alami harus dijaga supaya tidak rusak, karena kalau rusak, banyak sekali makhluk hidup yang bisa kehilangan tempat tinggalnya. Kalau sebelumnya kita belajar tentang ekosistem alami, sekarang kita kenalan dengan ekosistem buatan. Ekosistem buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia agar makhluk hidup bisa tinggal dan tumbuh di dalamnya. Contohnya seperti sawah, kebun, taman, dan akuarium. Manusia membantu merawat dan mengatur lingkungan ini supaya tanaman dan hewan di dalamnya bisa hidup dengan baik. Jadi, walaupun bukan alami, ekosistem buatan juga sangat penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya, kita akan bahas rantai makanan dalam ekosistem. Rantai makanan dalam ekosistem adalah urutan perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Semua dimulai dari produsen, yaitu tumbuhan yang bisa membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, teman-teman coba lihat gambar ini. Tumbuhan dimakan oleh tikus yang berperan sebagai konsumen pertama. Tikus lalu dimakan oleh ular sebagai konsumen kedua. Kemudian ular menjadi makanan elang yang merupakan konsumen puncak. Saat elang mati, tubuhnya akan diurai oleh jamur yang disebut sebagai pengurai. Pengurai inilah yang mengembalikan zat hara ke tanah agar tumbuhan bisa tumbuh kembali. Semua saling terhubung dan ini menunjukkan betapa pentingnya setiap makhluk hidup dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Teman-teman, tahukah kalian ekosistem akan seimbang jika semua makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan bisa hidup berdampingan dengan lingkungan seperti air, tanah, dan udara secara harmonis. Tapi kalau ada gangguan, misalnya seperti polusi atau penebangan hutan secara besar-besaran, keseimbangan itu juga bisa rusak loh. Makhluk hidup jadi sulit bertahan dan lingkungan pun ikut terganggu. Karena itu, kita harus menjaga alam agar ekosistem tetap seimbang dan semua makhluk hidup bisa hidup dengan nyaman. Sayangnya, nggak semua hal baik-baik aja di bumi ini. Ada banyak sekali ancaman terhadap ekosistem. Kebanyakan sih disebabkan oleh ulah manusia sendiri. Misalnya, membuang sampah sembarangan, menebang hutan tanpa reboisasi, polusi dari pabrik dan kendaraan, serta perburuan liar hewan langka. Kalau dibiarkan, ekosistem bisa rusak dan banyak makhluk hidup kehilangan tempat tinggalnya.
Lalu gimana caranya kita menjaga ekosistem? Tenang, kita semua bisa ikut menjaganya kok. Caranya seperti menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, melindungi hewan dan tumbuhan, dan menggunakan barang secukupnya supaya tidak boros. Kalau kita jaga alam dengan baik, maka ekosistem akan tetap seimbang dan makhluk hidup bisa hidup dengan nyaman. Sekarang kalian udah tahu kan apa itu ekosistem, komponen-komponennya, sampai cara menjaganya. Ingat ya, bumi ini bukan cuma tempat tinggal manusia, tapi juga rumah untuk semua makhluk hidup. Jadi mulai dari hal kecil, yuk kita jaga alam bersama-sama. Karena kalau kita sayangi ekosistem, bumi juga akan menyayangi kita.